Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Suprayekti selaku dosen pengampu mata kuliah wawasan pendidikan dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang tujuan, fungsi, serta urgensi pendidikan bagi pengembangan karakter, budaya, dan peradaban manusia. Sebelum kami mulai presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Abuzar Al-Ghifari, selanjutnya ada Edvina Naomi, Kaila Apriliani Pitaloka Bintang, dan Triandini Aulia Rahma. Boleh di next. Nah, yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu ada menganalisis tujuan pendidikan dalam pengembangan karakter. Yang kedua ada menganalisis urgensi pendidikan pengembangan karakter dalam pendidikan. Dan yang ketiga ada menganalisis budaya dan peradaban manusia. Oke, materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Kaila Apriliani. Kepada Kaila, saya persilahkan. Baik, terima kasih Dini. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan komponen yang penting karena berfungsi sebagai pemberi petunjuk arah kegiatan pendidikan dan sebagai hal yang ingin dicapai dari kegiatan pendidikan. Secara umum, tujuan pendidikan dapat diartikan sebagai seperangkat hasil pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakan kegiatan pendidikan. Boleh di next. Lalu ada tujuan pendidikan menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Plato. Tujuan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari tujuan negara dan politik. Karena tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia warga negara yang baik. Lalu yang kedua ada menurut Konstan. Tujuan pendidikan adalah proses kemanusiaan diri sendiri agar mencapai ketentraman batin tanpa mengganggu dan membebani orang lain. Yang ketiga itu ada menurut M.J. Lincoln, mengemukakan pemikirannya bahwa pendidikan merupakan upaya dalam membimbing manusia yang belum dewasa ke arah kedewasaan. Dan terakhir itu ada menurut Noto Nagoro. Tujuan pendidikan yaitu tercapainya kebahagiaan sempurna, di mana kebahagiaan sempurna adalah suatu keadaan yang menimbulkan kepuasan sepuas-puasnya hingga tidak menimbulkan keinginan lagi dan kekal atau abadi. Boleh di next. Secara hierarkis, tujuan pendidikan yang terjabarkan dalam kurikulum dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama itu ada tujuan nasional. Tujuan nasional ini bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 31 ayat 3 dan ayat 5. Dan juga bersumber dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang kedua itu ada tujuan institusional, ditetapkan oleh tingkatan pendidikan atau lembaga pendidikan masing-masing. Boleh next. Yang ketiga itu ada tujuan kulikuler. Tujuan yang ditetapkan menurut bidang studi atau kelompok mata pelajaran. Yang terakhir itu ada tujuan pembelajaran umum dan khusus. Tujuan capaian pembelajaran yang ditetapkan pendidik dalam tingkat penerapan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dini. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Nah, yang kedua ada fungsi pendidikan. Nah, yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, fungsi pendidikan ini sama dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan pada Pasal 3 tersebut, yaitu tentang mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, fungsi pendidikan bukan hanya untuk meningkatkan kapasitas akademik, tetapi juga berfungsi untuk mengembangkan kapasitas kepribadian peserta didik. Nah, selanjutnya menurut Tiller pada tahun 2015, fungsi pendidikan adalah mengembangkan pribadi-pribadi peserta didik agar menjadi manusia susila dan cakap, serta warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab atas kesejahteraan bangsa dan tanah air Indonesia. Lalu, menurut Paulo Freire berpendapat bahwa proses pendidikan sebagai proses penyadaran agar terjadi dialektika terhadap tindakan manusia dan terhadap objektivitas dunia di mana dia hidup.
Lalu selanjutnya ada fungsi menurut Horton dan Boone. Yang pertama itu ada fungsi nyata atau manifest. Yang pertama ada mempersiapkan anggota warga untuk mencari nafkah. Kedua, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan untuk kebutuhan warga. Ketiga, melestarikan kebiasaan istiadat. Dan yang keempat, menanamkan keterampilan yang perlu untuk partisipasi dalam demokrasi. Lalu yang kedua ini ada fungsi laten. Antara lain yang pertama ada mengurangi pengendalian orang tua. Nah, maksudnya adalah melalui pendidikan di sekolah, orang tua melimpahkan tugas dan wewenangnya dalam mendidik anak kepada pihak sekolah. Lalu yang kedua ada menyediakan sarana untuk pembangkangan. Nah, maksudnya adalah sekolah ini memiliki potensi untuk menanamkan nilai pembangkangan di masyarakat. Hal ini tercermin dengan adanya perbedaan pandangan antara sekolah dan masyarakat tentang sesuatu hal, misalnya pendidikan seks dan sikap terbuka. Yang ketiga ada mempertahankan sistem kelas sosial, yang dimana pendidikan di sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan kepada para anak didiknya untuk menerima perbedaan status yang ada dalam masyarakat. Sekolah juga diharapkan menjadi saluran mobilitas siswa ke status yang lebih tinggi atau paling tidak sejajar dengan status orang tuanya. Dan yang terakhir ada memperpanjang masa remaja. Maksudnya adalah di mana pendidikan di sekolah itu dapat memperlambat masa dewasa seseorang karena siswa masih tergantung secara ekonomi pada orang tuanya. Selain itu, melalui pendidikan, seseorang diupayakan mengalami proses pendewasaan secara bertahap dari pendidikan dasar, menengah, lalu pendidikan tinggi. Oleh karena itu, melalui proses pendidikan, seseorang diupayakan untuk menjalani kehidupan sosial sesuai dengan tuntutan fase kedewasaannya, sehingga tidak mengalami dewasa dini. Potret seseorang yang mengalami dewasa dini, contohnya itu terjadi pada anak-anak yang putus sekolah, yang harus bekerja menghidupi keluarganya. Nah, lalu selanjutnya ada fungsi menurut David Popona. Nah, yang pertama itu ada fungsi transmisi atau pemindahan kebudayaan dan sosialisasi. Di mana untuk dapat hidup bersama dalam suatu masyarakat, maka anak-anak sebagai individu harus mengetahui dan memahami nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku. Nah, pendidikan di sini itu berfungsi untuk mewariskan nilai-nilai dan norma-norma tersebut dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Lalu yang kedua ini ada menjamin integrasi sosial. Pendidikan berfungsi untuk menjamin integrasi sosial, karena melalui pendidikan, individu diajarkan untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, agar tidak muncul konflik yang merugikan kehidupan sosial. Nah, selanjutnya, yang ketiga itu ada mengajarkan corak kepribadian atau penempatan sosial. Nah, pendidikan ini melakukan proses identifikasi terhadap anak didiknya terkait kepribadian, karakter, keterampilan, dan keahliannya. Proses identifikasi ini menentukan penempatan pada proses sosial, yang mana anak yang dididik kelak berlabuh sebagai contoh nih, individu yang dididik ilmu keagamaannya, maka penempatan yang sesuai adalah di institusi lembaga pendidikan agama atau dimanapun individu tersebut bisa berkontribusi pada lembaga agama. Dan yang terakhir ada sumber inovasi. Nah, melalui pendidikan, peserta didik ini dikenalkan pada iptek sehingga mampu menghadapi tantangan global melalui penemuan-penemuan baru maupun pengembangan pada penemuan yang sudah ada. Sehingga dapat memudahkan masyarakat melakukan aktivitas sehari-hari. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Naomi. Baik, terima kasih. Selanjutnya ialah urgensi pendidikan bagi pengembangan karakter. Seperti yang kita ketahui nih, cita-cita pendidikan nasional yaitu menciptakan sumber daya manusia yang berkepribadian cerdas, tidak hanya sekedar pintar, tetapi juga berakhlak dan berkarakter. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pada dasarnya, pendidikan ialah sebagai usaha sadar yang diberikan atau disampaikan dari orang dewasa kepada anak yang belum dewasa menuju perkembangan ke arah kedewasaan pribadi yang matang dan mandiri, baik jasmani maupun rohani. Sedangkan kalau karakter itu menurut Likona ditafsirkan sebagai sebuah kecenderungan untuk berbuat baik dalam segala situasi. Nah, secara sederhananya, pendidikan karakter dapat diartikan sebagai ilmu yang mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan manusia. Boleh di next? Menurut Likona, pendidikan karakter yang baik harus melibatkan aspek knowing the good, desiring the good, loving the good, and acting the good. Sehingga manusia tidak berperilaku selayaknya sebuah robot yang diindoktrinasi oleh paham tertentu. Likona juga menekankan 3 komponen karakter yang baik, yaitu moral knowing, pengetahuan tentang moral, moral feeling, perasaan tentang moral, dan action moral atau tindakan moral. Next. Nah, dari 3 komponen yang disebutkan Likona itu ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama ini kan moral knowing. Moral knowing itu berisi tentang apa sih? Moral knowing itu berkaitan dengan kesadaran moral individu, terus individu mengetahui nilai-nilai dalam sebuah moral, penentuan sudut pandang individu atau perspektif individu tersebut, logika moral, keberanian individu dalam mengambil sikap, dan pengenalan diri. Yang kedua ada moral feeling. Itu berkaitan dengan jati diri individu tersebut, rasa percaya diri, rasa empati, pengendalian diri, dan kerendahan hati. Nah, ketiga ini ada moral action. Di moral action ini adalah perpaduan antara moral knowing dan moral feeling yang diwujudkan dalam bentuk sebuah tindakan gitu. Tindakan ini berupa kompetensi, keinginan, dan kebiasaan mereka. Next. Urgensi pendidikan karakter. Globalisasi menjadi salah satu ancaman non-fisik terhadap NKRI karena dapat memberikan pengaruh pada hati dan pemikiran manusia, di mana hal tersebut merupakan benteng pertahanan terakhir bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman. Pengaplikasian pendidikan karakter dapat menjadi solusi dalam permasalahan tersebut, di mana untuk membentuk karakter bangsa ialah melalui jalur pendidikan, baik jalur informal, non-formal, maupun formal. Karakter bangsa merupakan aspek penting dari kualitas SDM, karena kualitas karakter bangsa menentukan kemajuan suatu bangsa. Karakter yang berkualitas tentu perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini, karena di masa itulah menjadi masa kritis dalam pembentukan karakter seseorang. Nah, di sini ada perspektif tokoh yaitu Muhammad Hatta mengenai urgensi pendidikan karakter, di mana menurutnya itu bukan kepentingan yang diutamakan, melainkan karakter. Karakter yang kayak gimana? Karakter yang disebut itu ialah watak yang teguh yang disertai oleh kemauan. Orang yang memiliki karakter mudah untuk mencapai kepintaran, tapi kepintaran saja tidak dapat membangun karakter yang tidak ada pada diri seseorang. Sebuah ilmu akan maju dengan sempurna dan bermanfaat bila berada di tangan orang-orang yang berkarakter baik. Next. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pendidikan karakter dalam satuan pendidikan sekolah. Nah, pertama ini ada faktor internal, yaitu ialah peran kepala sekolah, tata tertib sekolah, keberadaan silabus, kurikulum yang mendukung, integritas siswa, kedisiplinan guru, profesionalisme guru, sarana prasarana sekolah yang mendukung, visi misi sekolah, kedisiplinan peserta didik, integritas karyawan, penerapan sanksi, komitmen warga sekolah terhadap pembinaan dan pendidikan karakter. Sedangkan faktor eksternalnya itu bisa berupa kondisi lingkungan sekolah, kondisi masyarakat di luar sekolah, budaya masyarakat sekitar, lingkungan keluarga, dan peran tokoh masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Pitaloka. Pitaloka, dipersilakan. Baik, terima kasih Naomi atas kesempatannya. Kali ini saya akan membahas tentang urgensi pendidikan dalam budaya. Jadi secara etimologis, kata budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang berarti bentuk jamak kata budi, yang berarti budi atau akal, atau setiadi, hakam, dan effendi. Budaya merupakan hal yang diturunkan atau diwariskan dari satu generasi ke generasi lain yang melalui proses enkulturasi atau pembudayaan yang dilakukan di semua lingkup lingkungan pendidikan, yaitu formal, informal, dan non-formal.
Boleh di next. Jadi kebudayaan itu sebagai blueprints dan pedoman manusia dalam bertingkah laku dan menjalankan setiap aspek kehidupannya pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah suatu usaha untuk memberikan segala nilai-nilai kebatinan yang ada dalam hidup masyarakat yang berkebudayaan kepada tiap-tiap turunan baru atau penyerahan kultur, tidak hanya berupa penyuaraan, akan tetapi juga termasuk memajukan serta memperkembangkan kebudayaan, menuju ke arah keluhuran hidup kemanusiaan. Pendidikan dan kebudayaan pun sebenarnya bukanlah hal yang baru karena pada dasarnya dalam suatu masyarakat sudah terjadi dan mengenal sistem pendidikan dalam bentuk kearifan lokal, di mana kearifan lokal tersebut berakar dari nilai-nilai budaya. Boleh di next. Lalu ada wujud penerapan budaya dapat disalurkan melalui yang pertama itu ada diri sendiri atau individu. Pada diri sendiri, seseorang pasti mengetahui tingkat pendidikan yang ada pada dirinya sendiri. Kemudian diri sendiri itu berusaha untuk mempengaruhi orang-orang terdekat agar dapat melakukan hal yang sama. Budaya seperti itu termasuk dalam budaya sosial. Lalu yang kedua ada keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lembaga utama dalam pendidikan. Orang tua selalu memberikan gambaran pada diri anak. Kehidupan pada anak sangat bergantung pada orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua harus mengajarkan budaya yang baik pada diri anak agar mempunyai pendidikan yang baik juga. Lalu yang selanjutnya ada sekolah. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Sekolah hanyalah membantu kelanjutan pendidikan dalam keluarga karena pendidikan yang utama adalah dalam lingkup keluarga. Orang tua harus memotivasi dan membimbing anak dalam belajar. Sekolah terdiri dari pendidik dan anak didik yang melalui proses pendidikan. Lalu yang selanjutnya adalah lingkungan masyarakat. Tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat, pendidikan dan budaya tidak dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana yang diharapkan. Pada dasarnya, masyarakat selalu tumbuh dan berkembang. Suatu masyarakat maju karena adanya pendidikan yang maju dan bisa menerapkan nilai budaya yang baik. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada fungsi pendidikan budaya. Yang pertama itu ada memperkenalkan, memelihara, dan mengembangkan unsur-unsur budaya. Yang kedua ada pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi yang berperilaku baik. Jadi bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya bangsa. Lalu yang ketiga ada memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. Lalu yang selanjutnya ada untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Lalu yang terakhir ada menumbuh kembangkan semangat kebudayaan bangsa. Boleh di next. Lalu yang selanjutnya ada nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa yang diidentifikasi dari sumber-sumber sebagai berikut. Yang pertama ada dari sumber agama, yaitu masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Yang kedua Pancasila, negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan, kebangsaan, dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Lalu yang ketiga ada budaya, sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup di masyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat. Lalu yang terakhir ada tujuan pendidikan nasional, yaitu sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki oleh setiap negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Abu Zar. Jadi yang kelima itu ada urgensi pendidikan dalam peradaban manusia. Nah, maksud dari urgensi pendidikan dalam peradaban manusia itu kayak pentingnya pendidikan dalam peradaban manusia itu kayak gimana. Nah, di sini pendidikan sangat penting bagi manusia, karena manusia yang berpendidikan pasti yang berkualitas dan intelektual. Selain itu, di Indonesia juga memiliki hak bahwa setiap warga Indonesia itu wajib mendapatkan pendidikan untuk memperluas pengetahuan dan wawasannya. Semakin rajin manusia menuntut ilmu saat mengikuti pendidikan, adab dan sopan santun manusia itu pun akan terjaga, karena memang sudah kodratnya manusia yang berilmu, pasti adab dan sopan santunnya terjaga.
Next. Lalu di dalam urgensi pendidikan dalam peradaban manusia itu ada dua hal. Yang pertama itu manusia yang berpikir bahwa pendidikan tidak terlalu penting, itu karena ada pendidikan memerlukan biaya. Yang kedua, tidak ada waktu untuk menjalani pendidikan. Yang ketiga, lebih memilih bekerja karena bisa menghasilkan uang. Yang keempat itu rendahnya kesadaran setiap manusia bahwa pendidikan itu sebenarnya penting. Nah, yang kedua juga ada manusia yang berpikir akan rugi jika tidak mendapatkan pendidikan. Itu alasan yang pertama, tidak akan bisa membaca, menulis, dan menghitung. Yang kedua, tidak punya pengalaman. Yang ketiga, menjadikan diri malas. Yang keempat, mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif. Yang kelima, menjadi pengangguran. Next. Nah, kesimpulan dari semua itu, jadi yang pertama itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional juga untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, fungsi pendidikan adalah membangun, mengembangkan pribadi-pribadi peserta didik agar menjadi manusia susila dan cakap serta warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab atas kesejahteraan bangsa dan tanah air Indonesia. Yang ketiga, pada urgensi pendidikan dalam pengembangan karakter, di mana globalisasi menjadi salah satu ancaman yang harus kita selesaikan. Salah satu solusinya yaitu pengaplikasian pendidikan karakter melalui jalur pendidikan, baik informal, non-formal, maupun formal. Selanjutnya, ada urgensi pendidikan dalam budaya, di mana budaya pendidikan itu adalah sesuatu yang saling terkait satu sama lain. Budaya memiliki dukungan yang besar dalam dunia pendidikan. Sumbangan nilai-nilai budaya dan pendidikan merupakan cerminan wujud seluruh unsur yang terdapat di dalam suatu kebudayaan. Tanpa adanya budaya, maka sikap moral dan keterampilan pada peserta didik tidak akan bisa diterapkan dalam kehidupan sosial. Dan yang terakhir, mengenai urgensi pendidikan dalam peradaban manusia. Peradaban manusia merupakan titik tertinggi dari serangkaian proses panjang pendidikan yang terencana dan terukur dengan target yang jelas. Hasil proses pendidikan dalam konstruksi peradaban tidak semata dalam arti material, melainkan yang lebih utama adalah terwujud dalam aspek imaterial. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.